semuanya di sini kan mencintai Abah kan? Walaupun mencintai tidak berarti harus memiliki kan? Kita mencintai karena nasihat beliau, nggih kan? Karena beliau adalah ulama NU yang nanti di surga kita gandoli sarunge. Nggih. Saya cuma bukan promosi. Ya cuma sambutannya Bunda cuma ini aja. Tadi pagi itu Abah itu membawa cuma 50 botol parfum. Nggih. Kalau itu Anda membeli berarti di setiap saku Anda ada Abah di sakumu. Nggih. Ada wangi di hatimu. Dan aku akan selalu mencintai dia. Ya kan? Dibeli dia cuma tinggal 40 botol. Ya, harganya 150 dan harganya wangi sewangi Abah sekarang. Nggih. Nah, saya sudah nggak bisa banyak ngomong lagi karena Abah di sini. Nanti Abah itu malam ini juga akan terbang di Jakarta. Abah lusa akan ibadah haji. Mudah-mudahan doakan Abah panjang umur, sehat walafiat, ibadah hajinya diterima oleh Allah dan menjadi haji mabrur bolak-balik haji. Mudah-mudahan tertular sama kita. Amin. Allahumma tertular soginya pada kita. Amin. Tertular ilmunya pada kita. Amin. Dan terakhir nanti Mbak doakan kami semua nggih, buruh migran di Hongkong ini sehat walafiat. Karena kami adalah pahlawan devisa yang benar-benar memperjuangkan keluarga kami demi kemajuan keluarga dan otomatis negara juga agama. Itu aja permintaan kami Bah mewakili teman-teman dan kami sebagai panitia terutama saya apabila ada pengundangannya secara tidak umum yang ada di Indonesia, biasanya Abah kan diundang para pejabat, di sini para kongyan. Alhamdulillah Abah dengan senang hati menghadiri dengan ikhlas. Mudah-mudahan Abah tidak kapok untuk bulan Juni ini dan seterusnya insya Allah kita akan ada triwulanan bersama Abah. Nggih? Setuju? Ya, itulah kami Bang nggih. Dan dari saya apabila ada kata-kata kurang enak didengar kami kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz yang kita tunggu-tunggu sudah datang. Beli nasi di dalam tambah. Lebih cantik dihiasin lalapan. Mari ngaji bersama Gus Miftah. Tausiahnya asik dan menyenangkan. Kepada Gus Miftah kami persilahkan Gus, sudah dinanti-nanti. Maskernya dibuka Gus. Maskernya dibuka Gus. Biar kelihatan gantengnya gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'alan nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan Wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqada bihil hawaiju
wa wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adani kulli ma'lumillah. Sayyidina Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Cek. Suarane mati cowok. Koko, Boy, hỏi tại Santia. Oh malah selagi cangkemmu mikir. Cek. Ibu-ibu sekalian, dan para mbak-mbak jomblo nawaitu. Siapakah yang masuk kategori jomblo nawaitu? Jomblo yang niatnya nikah tapi nggak nikah-nikah. Ada juga jomblo sengketa. Jomblo yang tidak jelas status kepemilikannya. Dibilang teman tapi dekat, dibilang pasangan tapi bukan. Ada gajah makan gorengan. Kembali berjumpa dengan Gus Miftah, Presiden para Kungyan. Mantap. Makan gorengan, minumnya susu. Hai Kungyan, I love you. Bersyukur siang hari ini, 1 hari menjelang saya berangkat haji, bisa membersamai ibu-ibu dan mbak-mbak yang ada di Hong Kong. Mungkin ini kunjungan saya di Hong Kong paling singkat, atau bahkan ke luar negeri paling singkat. Tadi malam jam 7 saya masih menemani Pak Jokowi nonton konser band Gigi Anniversary sampai jam 9. Kebetulan Mas Arman Gigi dan lain-lain itu jamaah saya. Kemudian jam 12 saya boarding, jam 6 pagi tadi baru landing, dan sempat agak lama tertahan di imigrasi karena kebetulan petugas imigrasinya cewek. Lihat aku, dia terpana. Pertama dia minta saya supaya melepas tali ikatan rambut saya, karena katanya fotonya gondrong kok rambutnya pendek. Begitu saya buka talinya dia histeris. Wow. Setelah rambut saya lepas dia bilang lagi, tolong copot kacamatanya. Kembali kacamata saya buka dan dia tambah histeris. Lama-lama dia minta buka celananya. Makanya tadi Mas Aris sama saya keluarnya duluan Mas Aris. Tapi alhamdulillah bisa masuk ke Hong Kong kembali, dan nanti malam jam 7 saya harus kembali karena besok sore saya diminta untuk menemani Mas Erick Thohir nonton timnas Indonesia versus Argentina. Dan saya bersyukur sampai hari ini Indonesia belum pernah kalah sama Argentina. Kenapa? Karena belum pernah bertanding. Dan lusa insya Allah saya berangkat haji Mekah Madinah, maka saya doakan semua yang ada di sini mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanggil kemana, Gus? Dipanggil kemana? Untuk haji dan umroh. Mila ana wong donga cangkeme rungokke dhisik. Ibu bapak yang saya muliakan, ibu bapak.
ada bapak kok. Ibu-ibu, mbak-mbak, dan bapak dua yang saya muliakan. Lah di situ musuhnya. Wa man ladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah bersusah payah. Susah payahmu di Hongkong hari ini, insya Allah masa depanmu akan nikmat. Makanya kalau punya uang tolong ditabung, jangan untuk ngopeni garangan. Punya uang itu ditabung, bukan dicelengi. Kenapa? Karena ada bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Orang itu mohon maaf memang bilang, uang bukan segalanya. Tapi ingat, untuk segalanya butuh uang. Uang memang tidak dibawa mati, tapi kalau gak ada uang serasa mau mati. Makanya kalau berdoa, ya Allah, uang itu tidak bisa menjamin bahagia, tapi kalau banyak mungkin bisa, ya Allah. Sekarang mohon maaf, sebaik apapun kita, kalau miskin pasti dicuekin, betul? Tetapi kalau kamu kaya, jangankan ngomong, ngentut saja kamu disanjung. Entutmu wangi. Mindset orang Islam itu harus dirubah, Bapak Ibu. Karena bapaknya soalnya Bapak pendatang ilegal ya. Coba, saya itu sering mengkritisi sahabat-sahabat saya Ustadz Kiai di Indonesia. Idola Ustadz di Indonesia itu rata-rata mengidolakan pendiri Sadziliyah. Namanya Imam Abil Hasan As-Sadzili. Ini tokoh sufi, tapi kaya raya. Orang itu kalau ngomong tasawuf biasanya miskin. Dan sosok itu bisa kita lihat hari ini pada pribadi guru kita semuanya, Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Beliau presiden ulama sufi sedunia, Rois Am Jatman internasional. Tapi beliau juga hidupnya terpandang. Hari ini menjadi One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Saya itu harus segera pulang karena besok siang saya diundang sama Habib Lutfi oleh Menteri Pertahanan Pak Prabowo untuk rapat di kantor Kementerian Pertahanan. Makanya saya harus pulang karena mendampingi beliau. Nah, orang Islam itu, apalagi Anda yang ngaku NU maupun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mindsetnya seharusnya apa? Jadilah orang Islam yang zuhud, tasawuf, tapi juga punya uang. Kalau orang mengatakan mah rugi donya ora dadi apa-apa sing kondo sapa. Kowe rugi donya ora kuat tuku tiket. Duwe duit mawon urung mesti iso tuku tiket. Apa meneh ra duwe duit. Wajahmu aja masak-masake yo biasa wae. Malah kaya kontak infak yo. Lenggo ngarep to gak iso lonjor ke ya Allah. Asam urat, Bos. Asam urat. Keringgingan, ya tanda kamu masih punya kaki. Kalau kamu pengen kakimu nggak keringgingan gampang, ya nggak usah punya kaki. Makanya saya sering bilang apa? Bersyukurlah walaupun dengan sandal jepit yang kamu miliki. Kenapa? Karena di luar sana masih banyak orang tidak punya kaki. Kaki kok sandal, astagfirullah. Serah nyambung belas gitu. Itu namanya jaka sembung bawa golok, gak nyambung blok. Apa Bu? Oh panas. Kalau kurang panas gampang dimarahi, pasti panas. Ini tadi pagi kan saya bahas teori tentang madu. Jadi madu itu, boyo gulake kursi gini toh yuyu. Kalau madu lemon seperti ini itu bagus untuk tenggorokan. Madu jahe itu bagus untuk orang masuk angin. Madu plus istri perang dunia ketiga. Iki nuris yo ngopo wiram iki ra rumah saya lemu kok iki. Apa? Mie kok diselang. Sini ku mawon.
Niku. Mbak apa? Itu panik. Mbak, lewatkan pintu darurat. Nggak muat. Lewatkan pintu darurat yang terakhir. Kita Oke? akhiri pengajian siang hari ini. Hujan lo tadi. Oh tadi hujan. Yakinlah, hujan itu turun bukan jatuh. Yang jatuh itu aku, jatuh cinta sama kamu. Cuaks. Hujan pergi meninggalkan genangan. Gus Miftah pergi meninggalkan kenangan. Mantan pergi meninggalkan utang. Kembali kepada Imam Abul Hasan Asadili. Semangat ini harus dipegang oleh kawan-kawan semua yang ada di Hong Kong. Bahwa Islam itu tidak mengharamkan orang menjadi kaya. Bahkan harus. Walaupun kita bekerja di sini, mohon maaf, jangan minta kaya tapi minta cukup. Karena banyak orang kaya hidupnya tidak merasa cukup. Mintalah tenang, jangan minta senang. Karena banyak orang senang-senang hatinya tidak tenang. Makanya saya ciptakan pengajian seperti ini. Pengajiannya senang, hatinya tenang. Orang itu kalau bermaksiat pasti nggak tenang, walaupun dia senang. Kayak Mangku Purel ning karaokean. Itu senang, tapi tidak tenang. Nembe nyanyi di telepon bojone modar kaya. Pengalaman matamu ngawur. Bukan pengalaman, aku kiai ini Purel. Purel itu perempuan rela diusel-usel. Makanya saya bilang, jangan malu terlihat miskin, tapi malulah ketika pura-pura kaya. Ada nggak kungyan yang pura-pura kaya? Gayane mas-masan dinggo kabeh, bono imitasi. Wonge ya teko. Ya melu guyu. Jilbabe abang. Oh, gini loh. Kan tadi pagi saya bilang sama sesi pertama, kita tuh malu kalau bekerja kotor. Mungkin pekerjaanmu banyak orang menganggap sebelah mata. Ya kamu gak usah khawatir. Kenapa mereka memandang sebelah mata? Ya mergo matanya mung siji. Maksudnya apa? Bukan kok PC, yang berfungsi matanya cuma satu. Jadi selalu saja memandang orang lain dengan penuh kebencian, hina. Jadi kongyan ngosek WC. Saya jawab, ternyata ngosek WC itu lebih terhormat. Walaupun tangannya kotor, hasilnya bersih. Sementara banyak pejabat hari ini berdasi, tangannya bersih, tapi hasilnya kotor. Coba berita terbaru di Indonesia, seorang menteri ditangkap sama Jaksa Agung gara-gara korupsi kasus BTS Tower 8 triliun. Itu umpama 8 triliun untuk beli dawet kongyan sak Hongkong iso renang kabeh tak. 8 triliun. Ya duit kabeh yuk. Mosok campur sempakmu. Takon duit kabeh apa ora ya. Maksud saya apa Ibu? Mungkin pekerjaan kita tidak menghasilkan uang yang banyak, tapi berkah. Sementara pejabat yang korupsi uangnya banyak, tapi tidak berkah. Apa artinya uang triliunan, tapi berakhir di penjara? Dia mencoreng sejarah keluarganya. Besok anak cucunya akan mengingat bahwa mereka tercantum sebagai keluarga koruptor. Tapi Anda yang kerja di sini dengan ikhlas, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Ikhlas itu nggak boleh mengeluh, ikhlas itu harus diam, karena kalau ngomong namanya iklan. Tapi mohon maaf,
keringatmu, jerih payahmu, banting tulangmu, tangisan, tetesan air mata, dan bahkan mungkin darahmu akan dikenang oleh anak cucumu. Begitu uang yang kamu dapatkan dari Hong Kong, kamu transfer ke Indonesia ke anak kamu, anakmu menjadi orang sukses. Kesuksesan anak itu berangkat dari tanganmu sing ngosek WC ning Hong Kong. Kesuksesan mereka berangkat dari kamu nyewoi lah nenek mending kakek barang gue kok dadakno. Dan itu mohon maaf, catatan emas yang akan dikenang oleh anak-anakmu. Maka jangan malu. Kalau kamu ditanya, apa pekerjaanmu di Hong Kong? Kungyang gagah. Enggak malu, enggak. Yang seharusnya malu adalah mereka yang merampok uangnya rakyat. Makanya saya itu Bu, godaan-godaan jabatan itu banyak. Saya digoda untuk nyalon gubernur di Lampung. Karena kebetulan saya lahir di Lampung. Saya bilang saya nggak pantas jadi gubernur. Apa? Pantas jadi apa? Pantasnya jadi teman yang membersamaimu di saat suka dan duka. Lho sapa ngerti toh aku tekan kene. Kowe mau mangkat rene oke masalah hatimu sumpah. Bar diamuk karo bojomu ning Indonesia. Apa krungu bojomu ning Indonesia diuntal karo codot-codot wedok? Ada nggak kasus istrinya di Hong Kong, suaminya ning kono diuntal karo? Sing kene jawab, wis tahu. Sakitnya tuh di sini, di sini. Maka Ibu, mohon maaf. Coba diingat ya. Jika musibah membuat Anda semakin dekat dengan Allah, itulah nikmat. Tapi jika nikmat membuat Anda semakin jauh dari Allah, itulah musibah. Kan ada tuh, tiba-tiba orang kalau dapat nikmat malah dia jauh dari Allah. Tapi begitu diuji oleh Allah, dia malah dekat dengan Allah. Salah satu ujian itu apa? Di panggung panas gak ada kipas angin, itu ujian. Asen itu. Asen itu. Itu ora kroso. Ya ora kipas ta kene. Kayak ana kipas mati. Kayak jurip piye, Nduk? AC, Gus. Buka AC. Kurang. Soalnya enggak iki di sini. Biasanya pengajian ning Indonesia iki pasti gede iki cuwilik. Ambune balsem ya. Kayak gini kena Mbak kono. Ayan. Di mana blas ora ono. Pas ning kono. Nah, Ibu, Mbak, begini ya. Allah itu kadang-kadang pengen berbicara dengan kita. Itu di saat Allah memberikan ujian dan musibah kepada kita. Ini melanjutkan tema yang tadi pagi. Yang tadi pagi hadir berapa orang ini? Oh, Jiro lu 4 mau 6 itu 8 sama 10. Paling ini mau semangat kedua gabur anggo tiket paling. Kalau ini dari awal maju terus, pakai kaos, pas ning dhuwur susu gambarnya Gus Miftah. Malah takon piye rasane Gus, sing rasake lah ya kowe kok. Kok piye rasane Gus? Mantap apa wis tuwa kok mantap. Sengaja supaya menyembuhkan hatimu yang terluka. Luka itu bisa sembuh, tapi rindu semakin lama semakin kambuh. Nah, Allah kalau mau kasih kesempatan kita untuk omong-omongan dengan Dia, itu biasanya kita dikasih masalah sama Allah. Maka begitu Allah menurunkan masalah apapun bentuknya, kadang-kadang orang beriman itu langsung angkat tangan. Maka saya bilang,
Tugasmu adalah mengangkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun. Apa panas? Udah ngono Mbak. Iki status TikTok yang paling apik iki. Mereka. Gus. Dan nggak jadi diulangi. Iya. Ketika kita dikasih ujian, masalah, musibah oleh Allah, Allah perintahkan kepada kita hanya untuk mengangkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Masuk? Coba orang segini semuanya posting di TikTok, langsung FPI, FYP. VIP. Allah itu rindu dengan suara-suara hambanya yang menangis, yang meratap, yang meminta, mengecilkan dirinya dan membesarkan Allah. Suara-suara itu sangat senang didengar oleh Allah. Makanya coba Anda lihat Gus, tapi kadang-kadang itu ada ya, orang yang ibadahnya bagus, sholatnya dijaga, sedekahnya dikasih, puasanya dijalankan, sholatnya tepat waktu, tapi soal dunia kadang-kadang kalah sama orang yang tidak pernah sholat. Betul? Kalah rezekinya dari orang yang tidak pernah sedekah. Apa pandangan Gus Miftah? Coba kita lihat. Innallaha yu'tid dunya ila man yuhibbu wa man la yuhibbu, walakin yu'tid din ila man yuhibbu. Allah itu memberikan dunia kepada siapa? Baik kepada yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Jadi walaupun juraganmu di sini nggak sholat, ya tetap dikasih sama Allah. Kalau ukurannya sholat apalagi pengajian, seharusnya Anda lebih kaya daripada juragan-juragan Anda. Wong juragan ra tau sholat, nguyuh ra cewek. Jal, kapan-kapan nak juraganmu nguyuh mau inceng, ayo. Kira-kira cewek apa ora? Enggak kan? Enggak. Oh, udah pernah lihat? Cilik apa gede? Coba, kenapa yang sholat, ibadahnya tekun? Itu bagian dari cara Allah. Bagaimana kita dijadikan hamba Allah itu yang mungkin di dunia dia termasuk ahlul musibah. Orang itu besok di akhirat, Ibu, ini jarang saya lakukan karena ini babakan yang sangat berat. Akan dibagi menjadi dua, ahlul musibah sama ahlul afiyah. Coba sebelum saya terangkan, Anda kira-kira mau jadi yang ahlul musibah atau ahlul afiyah? Ahlul musibah apa afiyah? Afiyah. Oke, ada yang afiyah, ada yang musibah. Yang jawab afiyah maupun yang jawab musibah sama-sama belum paham. Betul? Nah, itulah fungsinya menghadirkan Gus Miftah. Jadi ATM-nya Bu Nuris. Wah, aku cakup wirawiri ya, Bu, pengajian Nuris kuwi. Diet. Dia tau wetenge jeblok. Diet iki kaya Gus Miftah ngene iki lho. Mantap. Lah wong lanang wetenge gedhe iki manoke cilik. Gus Miftah wetenge cilik berarti cangkem. Jajal delok matane. Sanjang. Sepil mbahmu. Jenengan piyambak sing sanjang kok. Ibu, ahlul musibah sama ahlul afiyah. Besok di hari kiamat Allah memerintahkan malaikat untuk menghisap dua golongan ini, baik yang ahlul musibah maupun ahlul afiyah. Malaikat bertanya sama Allah,
Ya Rob, siapakah di antara dua golongan ini yang aku hisab terlebih dahulu? Dijawab oleh Allah, ahlul musibah. Ahlul musibah itu siapa? Orang yang di dunia banyak diuji oleh Allah dengan kemiskinan, kemelaratan, rasa susah, sedih, masalah. Delak sambat wong. Tapi nyuwun sewu, kalau ahlul musibah itu malah nggak pernah sambat. Tapi apa? Ketika dia diuji dengan kemelaratan, kemiskinan, ketidaksenangan, kedukaan, dia bersyukur. Diuji dengan kemiskinan, dia mengatakan, kaya itu bukan jaminan terhormat, miskin bukan berarti terhina. Betul? Banyak orang yang kelihatannya kaya justru terhina. Untuk apa kaya kalau tangannya diborgol oleh penegak hukum? Itu kok kayak rindu terusnya. Oh baru datang. Sukanya kamu telat ya? Udah telat berapa bulan? Matang. Nah, begitu malaikat matur. Kan kalau di dunia ini amal baik dan amal buruk dicatat oleh siapa Bu? Raqib Atid. Tapi kayaknya sih sekarang Raqib Atid itu pensiun. Kenapa? Karena para kungyan sudah sibuk mencatat amalnya sendiri. Semua ditulis di WA status, Insta story, TikTok, malaikatnya geleng-geleng. Aku nganggur. Begitu besok di hari kiamat dihisab, malaikat datang. Kungyan seneng. Malaikat nggak punya barang bukti. Kenapa? Karena selama di dunia dia sudah tidak mencatat amal saya. Begitu malaikat itu bengok. Kamu kungyan, siap malaikat. Buka HP-mu, modar. HP-nya lobet. Ning kono ono chattingnya kungyan dengan garangan. Iya. Kelihatan semua. HP-nya lobet. Di situ ada chatting suami dengan pelakor. Saya dulu itu awal-awal di pondok, anak-anak santri itu kan boleh bawa HP, tapi kalau malam harus disimpan di rumah di dalam. Lah dulu awal-awal saya belum banyak pergi itu, saya sama istri itu iseng buka HP para santri. Kadang-kadang santri lupa chattingnya, nggak dihapus. Lucu-lucu itu. Santri putra, WA santri putri. Dek, mau nggak kamu jadi makmumku? Santri putrinya jawab, sorry mas, saya sudah sholat. Nolak alus. Ono meneh santri namanya Wahyu, nembak cewek santri putri. Dek, mau nggak kamu jadi istriku? Ditolak. Akhirnya ceweknya saya tanya, kenapa kamu nolak lamarannya si Wahyu? Mohon maaf bah, saya tidak bisa menerima wahyu. Karena kalau saya menerima wahyu nanti dikira nabi. Kayak yang tadi pagi saya ceritakan, mbah-mbah usia 60 tahun, janda update status di Facebook. Ada nggak yang mau jadi imamku? Belum ada yang komentar, kasihan kan, tak komentari. Ada Mbah Israel. Langsung si baik, Sherlock modar kowe kok. Ahlul musibah itu orang yang di dunia banyak diuji oleh Allah. Ujian-ujiannya apa? Coba Anda buka Al-Baqarah ayat piro 139 atau berapa itu. Jadi kita itu akan diuji oleh Allah apa? Minal khauf, dengan rasa takut. Kamu kerja di sini bertahun-tahun takut, tabungannya nggak ngumpul, takut uangnya dikirim ke rumah nggak jadi apa-apa. Maka ada kasus di Ponorogo, seorang istri pulang, suaminya suruh bangun rumah, ternyata rumahnya nggak jadi, uangnya nggih ngopeni yang lain. Saya itu dari dulu sepakat keuangan rumah tangga itu dipegang oleh istri. Saya sepakat. Kenapa? Satu,
Karena istri yang paling, apa bahasa orang Jawa itu ya, primpen ya apa primpen? Teliti. Paling teliti soal keuangan. Perempuan itu kan sudah pintar nyari uang sekarang. Jadi dimanapun suami menyembunyikan pasti ketahuan. Cerdas pokoknya. Kalau kemarin di Indonesia begitu pandemi, para istri sudah pintar jualan. Hari Senin jual gelang. Saya sepakat keuangan rumah tangga dipegang oleh istri. Kenapa? Karena kalau keuangan rumah tangga dipegang oleh suami, bisa jadi berpotensi untuk membahagiakan istri lainnya. Loh. Maka suami itu kepanjangannya semua uang adalah milik istri. Tak ewangi. Kenapa? Sing ngundang wong wedok kok. Minal khauf, diuji dengan rasa takut, takut kehilangan, itu lumrah. Walju, diuji dengan kelaparan, takut gak bisa makan. Makanya banyak laki-laki gak berani menikah karena merasa belum punya apa-apa. Dia salah, padahal menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah goblok. Jalan bayi barokah. Kamu jangan bilang jalan bayi, kan aku jadi ingin. Ingin apa, Gus? Dan malah ngomong jalan bayi. Kangen. Cie. Wa naqsim minal amwal. Dia diuji oleh Allah dengan kekurangan harta. Merasa kerja bertahun-tahun di Hong Kong kok ya ora ngumpul-ngumpul. Betul? Coba begini. Kalau kamu kerja bertahun-tahun, gaji sama temannya sama, tapi temannya punya apa-apa, kamu kok tidak. Kamu perlu introspeksi. Jangan-jangan ada yang salah dengan cara pengelolaan keuangan kamu. Betul? Saya bisa ngomong gitu, Nduk, karena saya betul-betul berangkat dari miskin, nggak punya apa-apa. Walaupun mbak saya kayak 7 turunan, persoalannya saya keturunan nomor 9. Orang kebagian. Sana mboten kebagian. Saya kadang-kadang berpikirnya adalah, bener nggak sih bahasa barokah itu ada? Ternyata itu nyata. Berarti ada yang salah dengan cara kamu. Entah salah pengelolaannya, entah salah penggunaannya, atau bahkan mungkin salah ketika kamu persoalan ibadahnya. Wa naqsim minal amwal wal anfus, takut mati. Ujian manusia. Tapi santai saja. Ajalmu tidak menunggu taubatmu. Ajalmu tidak menunggu siapmu. Betul? Makanya kenapa Gus Miftah sering bilang, ada uang, ada waktu. Ada perbedaan yang sangat signifikan. Bedanya apa? Semua orang bisa tahu berapa sisa uang yang dia miliki. Semua orang tidak pernah tahu berapa sisa waktu yang dia miliki. Tapi lucunya banyak orang menangis kehilangan uang, tidak pernah menangis kehilangan waktu. Bahkan banyak orang kehilangan uang demi, kehilangan waktu demi uang. Makanya ini loh, Dok, urip mungkin digawe slow ae. Jadilah bukan slow respon goblok, kok malah slow respon. Sopo sing ngomong mau? Kok malah slow respon. Slow itu begini loh konsep ya. Jadi kamu itu bisa jadi kamu nggak kaya atau uangnya nggak banyak, tapi hidup kamu itu bahagia. Kenapa? Karena kamu menjadi orang yang bisa mencari uang dan bisa menikmati uang. Ya kan? Banyak orang itu bisa mencari uang, nggak bisa menikmati uang.
Lebih celaka lagi siapa? Nggak bisa mencari uang, sukanya menggambur-hamburkan uang. Sopo? Bojomu. Langsung dijawab sama mbak-mbak depan kayak orang Malaysia. Betul, betul, betul. Wes tahu. Jadi saya begini nih, Dok ya. Saya itu orang yang mungkin uang saya nggak banyak banget, tapi saya bisa menikmati uang. Karena saya lihat kawan-kawan saya itu kadang-kadang uang ditumpuk-tumpuk, nggak mau menikmatinya. Alasannya untuk masa depan, ditabung. Bentino mikir duit nganti rupane koyo duit. Begitu tua dikit, stroke. Kalau cuma uangnya dimakan rayap nggak apa-apa, tapi hidupnya tidak nikmat. Mangan enak eman. Kolesterol. Iya kan? Apa-apa hitung. Kolesterol darah. Wis. Kancane mangan enak rasani. Sing rasani sapa? Jilbab coklat. Menikmati itu tidak harus boros. Betul? Tidak harus boros. Saya punya temen duitnya oke Romo. Wis hitungan. Ngajak saya main ke Malang. Saya cari hotel yang enak. Dia bilang, Gus, yang murah-murah saja lah, eman-eman. Saya mikir, uang kamu itu miliaran untuk apa? Saya ajak makan restoran dikit, janganlah Gus, boros. Mohon maaf, tahu-tahu stroke. Kalau sudah stroke, bagaimana dia bisa menikmati hidup? Apa bedanya stroke orang kaya sama orang miskin? Beda, Dok. Kalau orang miskin, stroke itu adalah penyakit yang disebabkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Itu orang miskin. Tapi kalau stroke-nya orang kaya apa? Penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Coba Mbak dicontohkan. Perot. Persis. Lah Anda itu kerja di sini dinikmati saja. Penghasilannya nggak seberapa, tapi kamu bisa menikmati. Ya tidak harus bermewah-mewah. Kayak kita tuh kan nongkrong sama temen di taman sambil makan bakso sudah bahagia, betul? Karo guyon bosok, jambak-jambak, jejek-jejekan, seneng. Pesan saya satu, Nduk, kalau kamu besok pulang ke Indonesia, entah dari manapun provinsi daerah kamu, itu nggak usah membicarakan kesuksesanmu dengan teman-teman sekampungmu. Kalau ketemu dengan teman-teman alumni atau teman-teman kecil, yang dibahas apa? Cerita-cerita masa lalu saja. Saya itu paling nggak senang menghadiri acara alumni, walaupun saya dianggap sukses, karena saya nggak enak. Kadang-kadang orang reuni yang dibicarakan apa? Sekarang saya manajer di sebuah perusahaan, gaji saya sekian. Nggak bisa menjaga perasaan temannya yang belum punya pekerjaan. Betul? Alumni ngomong, wis bojoku ayu, anakku kayak metengan. Lupa temennya banyak yang belum menikah. Jadi kalau kuliah, reuni, sekolah, ya biasa-biasa cerita CLBK masa lalu, cinta bosok-bosokan. Itu malah asik. Aku mbiyen dikonco jenenge Nuris. Bocahe umbelan. Endi wonge mau? Nah, maka atas ujian-ujian itu Allah katakan dalam Al-Qur'an wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang yang bersabar. Lah, ahlul musibah yang tadi kita sampaikan, itu mereka bersabar. Ketika diuji kemiskinan, dia tidak menjual kemiskinannya. Ada nggak orang yang menjual kemiskinannya? Ada. Ingat, orang yang benar-benar miskin akan diam karena paham bahwa mereka ditakdirkan miskin. Orang yang bermental miskin akan teriak-teriak bahwa mereka miskin. Orang yang serakah akan pura-pura miskin walau paham bahwa mereka tidak miskin. Dan orang-orang yang hebat
akan selalu berusaha memberi dan berbagi walau sebenarnya mereka miskin. Sekarang di Indonesia itu paling banyak mental miskin. BLT untuk orang miskin, yang punya mobil ngaku miskin, yang punya gelang ngaku miskin. Betul? Besok lagi muncul BLT untuk UMKM, pengusaha kecil, semuanya ngaku pengusaha kecil. Maka besok di Indonesia akan ada BLT yang ketiga untuk orang gila. Pertanyaannya, apakah ada yang masih ngaku gila? Nah, begitu dihisap oleh Allah, oleh malaikat, Allah mengatakan begini untuk ahlul musibah. Kuwi ngopo meneh cah kuwi? Subha, kata Allah. Itu orang ahli musibah kamu hisap oleh malaikat. Ternyata hisapnya secepat kilat. Langsung minum. Kaget, Bos. Lah kowe ora kaget ngombeku kapan? Lah iki ya lucu kok, kaget kok sing disikili cangkem, kaget aku. Salah, kaget iki ning kene yo. Apa cangkemmu ana jantunge? Malah bengok, to ganjel to, ganjel to, ganjel to. Ternyata hisabnya cuma sebentar, ibu-ibu. Set rampung. Allah lakon, loh. Kok hisabnya si miskin itu cuma sebentar? Apa jawaban malaikat? Gusti, mereka itu ahlul musibah. Kamu kasih ujian, kamu kasih masalah, kamu kasih kesedihan, mereka bersabar. Dikasih suka, bersyukur. Dikasih duka, bersabar. Dikasih musibah, justru dia bersyukur, maka menjadi nikmat. Dikasih nikmat, dia tambah bersyukur. Orang-orang seperti ini Allah langsung katakan kepada malaikat, "Utuhum salasan." Berikan kepada ahlul musibah itu 3 hal. Yang pertama, afiah, kebaikan yang dia tidak dapatkan di dunia. Yang kedua apa? Khairan, kebaikan-kebaikan surga. Dan yang ketiga, mangzilah, apa itu? Derajat surga yang paling tinggi. Singkat cerita, yang kedua dihisap oleh Allah. Siapa? Ahlul afiyah. Malaikat wis rampung. Sampun Gusti, kae ahlul afiyah hisapan. Diceluk, kowe rene. Begitu si ahlul afiyah ini dihisap, matanya melihat mendongak ke atas, melihat orang mendapatkan derajat tinggi di surga, melihat orang yang ahlul musibah mendapatkan kesenangan di surga. Apa kata ahlul afiyah ini? Siapa mereka ahlul afiyah? Di dunia uripe digawe penak tok, ora tahu susah, seneng terus. Ndelala lagi uripe ketepaan. Pas dolan ngene kanca ya tiba kemil ana panganan. Ngerti-ngerti ana transferan salah masuk. Alhamdulillah. Moro ning taman ra duwe duit, kancane menehi bakso. Alhamdulillah. Pokoknya rezeki tok. Nembe ngaji wonge wirawiri ning arep panggung. Ngono ki apa kek? Iki modele akhirat iki. Sapa ngerti sok? Sesuk iki ning surga ora ana bentuk kaya nuris ki ra ono iki. Lho tenan. Soale ning surga niku sesuk bidadari kuwabe umure 30 tahun, ayune kaya Siti Zulaiha. Wah, bahkan luwih ayu, sak ayu-ayune. Kan ra ono rupane surga kaya nuris. Karena sing lanang ora kolu. Ning surga Riz. Kowe promosi parfum. 20 ah. Parfum itu memang pakai nama saya, tapi saya tidak menikmati uang itu. Kuwi urusane Aris karo santri. Dadi lah kowe tuku ya berarti makani santri, ngono lho, Riz. Oh, makane santri ya. Ora makani aku ora ngerti duwite kok. Tinggal 20. Beli ya. Mau ya kalau Mbak. Udah, Mbak. Jadi anak-anak ada perusahaan bikinin saya itu parfum, tapi bukan saya. Hasilnya semuanya untuk yayasan. Bunda Nuri. Bukan ke saya. 150.
Jura banter-banter wis ngaji. Panas ya Allah. Asene kon Kan kulitku kulit kentang. Halus. Bukan kulit badak. Masa aku pengen ngelus, matamu pengen ngelus. Nah, maka sebagai introspeksi ya dodol kalau berangkang-berangkang rajin ngelingan ngono to. Nutupi, ingat mereka datang pengen lihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Jadi begini, maksud saya begini, ibu-ibu, ya, Ya Allah. Ya Allah. lanjut. Mohon para penjual tidak menjual kemaluan saya, kehormatan saya. Ya Allah, panas ya Allah. Moga-moga panasnya siang hari ini menjadi benteng panasnya api neraka. Amin. Oke, husnudon wae. Nah, kita itu tidak bisa memilih kita ada di pihak mana. Cuman yang perlu kita pahami adalah hidup itu memang isinya cuman dua. Kalau nggak suka, ya duka. Cara menyikapinya, kalau ada suka kita bersyukur, kalau ada duka kita bersabar. Urip ki sini mung loro nduk, antara syukur karo sabar. Diwenehi seneng alhamdulillah, diwenehi susah juga alhamdulillah. Kenapa? Karena kita tahu antara senang dan susah itu semuanya datangnya dari Allah. Cuman menyikapinya saja yang penting. Kanjeng Nabi, ketika dikasih senang dia umumkan, ketika dikasih susah dia diam. Beda karo kungyan, lah susah bengok, seneng menang. Apal. Susah gawe status, lah seneng menang. Lah gajian menang, rada duit utang. Ada nggak ya yang mau traktir saya? Halah. Ya, Mak. Apa dok? Lah duwe titik guayane mlaku-mlaku ning mall, ngadem dhisik ndak edan. Buh. Larang duwe duit, alah ning taman rupane kaya kalkulator tak ada. Sindir, Gus. Niki tiange. Nah. Ning Victoria. Karo ngenteni mangan gratis. Bomboan ana garangan teko. Introspeksinya adalah ibu, bapak, nanti bapak loro. Saya oke bapak ini. Bapak. Garangannya nambah garangan nih. Iya garangan. Sarungnya gajah duduk. Wah, dibuka sarungnya muncul belalainya. Melayu. Lemon bisa. Kamu tahu bedanya jeruk sama kamu? Jeruk mengandung vitamin C. Kamu mengandung anaknya garangan. Mboten, Gus. Tak dulang Gus, matamu tak dulang. Ini introspeksinya. Coba. Bila kamu suka makanan, mulailah berpuasa. Bila kamu suka tidur, mulailah bangun tidur untuk tahajud. Bila kamu suka harta, mulailah bersedekah dan banyak amal. Bila kamu suka mendengarkan musik, mulailah mendengar Al-Quran. Itu kamu lakukan, yang kamu tulis di situ akan jadi kenyataan. Menjadi pribadi yang mencintai dan dicintai Allah. Amin. Ya. Ulangi. Coba ingat-ingat.
Sanggon-gon iki kiai ngatur jamaah nembe ning Hongkong, jamaah ngatur kiai. Ngatur-ngatur ana kotak infak nyemplungi sakanane. Urung gajian. Ndelok munyuk kebun binatang sangune $1.000. Pengajian ndelok kiai $10. Larang munyuk napa kiai? Munyuk. Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Kiai. Aku iso erosi aku. Oh, emosi. Mohon bersabar, ini adalah ujian. Saya ulangi. Kita ewangi nulis mambing ini pesawat mergo aku reso turu. Saya action matamu action gitu. Action. Ya. Sinyalnya susah. Miskin harta, miskin kuota. Bila kamu suka makanan, mulailah berpuasa. Bila kamu suka tidur, mulailah bangun tidur untuk tahajud. Bila kamu suka harta, mulailah bersedekah dan banyak amal. Bila kamu suka mendengarkan musik, mulailah mendengar Al-Quran. Kalau itu kamu lakukan, maka kamu akan menjadi pribadi yang mencintai dan dicintai Allah. Amin. Kita bahas satu-satu. Jangan sampai karena cinta pada dunia, jangan sampai melebihi cintamu kepada Allah. Bu, kita bahas satu-satu. Yes, Mbak. Oh, kamu nggak merasa tua ya? Oke. Iki ngene, Dik. Kayak ngene, Dik. Kalau umpama lemu ngono, Dik lho. Guru, Bos. Langsing ngono. Iki ngene sae. Syaitanir rajim. Besti. Iki ngene Besti. Besti. Bebek. Kaya ngono ayang rupane. Ayang kok tungkae meletek-meletek. Kenapa hari ini saya nggak pakai kacamata hitam? Supaya mataku jelas melihat matamu. Copot kacamatanya. Kenapa nggak bawa tongkat? Karena dikira si buta dari gua hantu. Kamu tahu siapa yang digendong oleh si buta dari gua hantu? Namanya Nuris. Oke, munyuk dengan lali lagi. Bila kamu suka makanan, mulailah berpuasa. Jadi gini, makanan itu masalah sepele. Tapi pesan saya satu, jangan sampai hidup kita disepelekan hanya gara-gara makanan. Banyak orang dianggap sepele gara-gara makanan, walaupun itu masalah sepele. Nah, kalau nafsu makan itu mulai tinggi, berpuasalah. Karena seolah-olah Allah pengen mengingatkan, nafsumu berlebih-lebihan nih. Serakah kowe. Orang itu kalau sudah serakah itu bahasa Arabnya apa? Toma. Tama itu bahasa Arab goblok. Pakai to. Kalau tama itu bahasa Indonesia. Toma. To mim ain. Ternyata nyuwun sewu. Hurufnya 3 itu nggak asik semua. To bokongnya gede awake cilik. Mem ndase gede sikile cilik. Ain cangkeme gede. Mohon maaf cangkeme ombo wetenge gede. Makanya saya itu malu dulu ketika saya gemuk banget, Pak. Saya dulu pernah berat badan saya 108 kilo. Wow. Saya dulu begini. Yakin, tak kayak contoh. Kacamatanya dicabut. Sing didelok raiku aja
Kacamatanya dicopot. Maju yang jelungup kok. Kacamatanya. Makanya saya itu paling nggak suka dengan profesi mancing, karena nggak pernah mau maju. Mancing maju jelungup kok. Yang paling saya hargai itu adalah profesi penjual es. Cepat atau lambat pasti cair. Profesi yang nggak mau maju itu cuma dua. Satu mancing, dua tandur. Makanya saya ndelok ning TikTok ono politisi tandur maju. Halah goblok tandur ngene kok ngendi aku. Itu namanya tanam. Yes. Action. Orang itu kalau sudah berlebih-lebihan soal nafsu makannya, itu tanda-tanda Allah mengendaki kita untuk berpuasa. Rungokno. Tapi jangan pernah puasa niat diet, rugi. Puasa niat ibadah, soal badannya bagus itu bonus. Tanya Mas Aris, dulu saya segini badannya. Ukuran baju saya XXL, bukan XL ya, XXL. Wah, lemu. Sempaku XXL. Masih aman, XL. Orang bahaya tak orang. Makanya bapaknya jangan besar Pak. Orang itu kalau perutnya besar, burunya kecil, latu-latunya kisut Pak. Akhirnya saya berpuasa. Gara-gara apa? Saya melihat sejarah sirah nabawiyah. Nabi Muhammad usianya 63 tahun. Sakit hanya 2 kali tok Nabi Muhammad seumur hidupnya. Itu pun sakitnya puskesmas. Pusing kesleo masuk angin. Kan ra mungkin mosok Nabi kok jantung koroner. Ora pantes kok. Ya toh, Nabi kok diabetes. Ya lah ora mungkin Nabi kok kena gula. Wong wedok ki yo diabetes. Gula. Bukan masalah itu. Kenapa cewek banyak kena penyakit gula, diabetes? Karena cewek terlalu banyak makan janji manis. Lawong lanang kaya rupa-rupa garangan iki penyakitnya kencing manis. Setiap lihat yang manis pengen kencing. Iya. Kurang ajar yang di belakang. Bu aku dikencingi Gus. Nabi Muhammad sakit cuma 2 kali tok. Penyakitnya ringan. Makanya dulu lucu, di Jakarta itu ada yang ngaku nabi. Namanya waktu itu Ahmad Musadek. Ya kan? Ngaku nabi, Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Tapi minumnya apa? Minumnya waktu itu Pocari Sweat. Mosok nabi dehidrasi. Nabi dehidrasi. Ternyata nyuwun sewu, banyak orang itu, nyuwun sewu, saya nggak seudon nih, tapi ini fakta ilmiah. Orang gemuk itu karena berapa hal? Yang pertama karena banyak makan, yang kedua ya karena gen. Kadang-kadang makannya sedikit tapi tetap gemuk. Ada kalanya juga karena terlalu banyak makan. Beda kalau orang kurus, makannya banyak kok tetap kurus. Itu 2 kemungkinan. 1 anugerah, 2 azab. Cacingan, Gus. Cacingan, Gus. Atau yang ketiga cacingan gitu ya. Makanya nuwun sewu, diperintah poso. Termasuk hebatnya poso itu apa? Anda di sini umpamane nafsunya terlalu tinggi, voltasenya melonjak-lonjak. Falaihi bisaum, hendaknya kita berpuasa. Fa innau aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena orang berpuasa itu mohon maaf, menjaga pandangan, menjaga kemaluan. Makanya kok ning kene kowe ada karo bojo, kok nafsunya terlalu tinggi, berpuasalah. Puasa kok tetep pengen antemi tembok biar kesuwen.
1 poso. Iling-iling ya, poso. Mila kenapa Gus Miftah itu rajin poso gara-gara itu. Sampai sekarang saya masih puasa, sehari puasa sehari enggak. Makanya badan saya bagus. Mau dibandingkan rawani. Kayak ngene kok dibanding-bandingke. Hah? Kenapa? Oh, kurang ajar, langsing karena azab. Saya kemarin dibilang langsing karena azab, orangnya kurang langsung stroke. Amin. Satu puasa. Saya pikir begini, kalau Anda mulai mau berpuasa, itu bagian dari tirakat untuk anak cucumu. Sekarang kamu jadi pegawai di Hong Kong, besok anak cucumu punya perusahaan PJTKI. Poso tirakat, ora kaya setengah pengajian mangan aja. Luwe Gus. Darah mau doyan. Iki sini ya apa jale iki? Ya Allah. Wong lanang kok isine panganan lho. Lanang nguntale basreng iki lho. Ya bola bali wong Jawa ngamal yen ora ngemil, ngomel. Kok malah ngompol iki lho. Lah wong wedok kuwi hobine 3. Ngemil, ngomel, ngemol. Ngemol. Makanya kalau saya sama Bunda itu ngemol, Bunda pasti tangannya saya pegang. Bukan karena romantis, saya takut masuk kemana-mana. Tapi istri sekarang tuh jarang yang nge-mall, tapi tiap hari Shopee datang, modar ikan. Tapi wong wedok iki aneh, pakaian sak lemari tuku terus. Begitu makan ngaji bingung, aku ora duwe baju. Ya Allah. Wong wedok. Bocah ya teko iki. Biasanya bajunya abang biasanya. Ini sing abang ini. Satu, poso. Siap-siap, tulisannya pertanyaannya ditulis. Yang kedua, bila kamu suka tidur, mulailah bangun tidur untuk tahajud. Coba kita lihat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Saya ingin ini, ayo. Amin. Kowe lah arepe salat siang hari waktu salat wajib, kamu bingung. Majikanmu tidak mengizinkan. Salat delik-delik ning WC. Pertanyaane, malam juraganmu mecek. Kok kamu nggak mau bangun tahajud? Alasanmu apa meneh? Rasa kantuk. Padahal orang seneng tidur itu sebenarnya teguran. Urip kok waktune mung entek dienggo turu. Nganti rupane kaya kasur. Pengajian yo lungguh ning mburi golek senderan ngono kae. Kuwi ra mergo apa? Mergo lek ngantuk garek. Gedang kluthuk dipangan uler. Wong sing ngantuk mangap lan gedang kluthuk mateng sajengkeh. Wong sing ngantuk lambene ben lagi orang ngantuk update status kae. Mosok gawe status nang IG story, aku pengajian dia ini kentir. Dia ini ganteng. Dia ini ganteng. Ya ini komplak. Jadi kalau nafsu tidur kita itu mulai bertambah, kok aku saiki senengane turu terus toh? Oh, kuwi berarti Allah nyindir.
supaya kita segera tahajud. Itu jalan tol, Nduk. Di saat banyak orang tidur, kamu nangis-nangis sama Allah, fafirru ilallah. Langsung angkat tangan, Allah langsung kasih solusi. Ya Allah, anak kula ning omah kok jadi nakal ya Allah. Saya minta ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hatiku dan hati anakku supaya tetap berada di jalan agamamu ya Allah. Kamu dengar kabar suamimu macam-macam ya Allah. Suami itu titipan darimu. Kalau memang dia tidak bisa saya pelihara ya Allah, silahkan ambil kembali ya Allah. Modar-modaroh, aku ikhlas ya Allah, aku rapopo. Betul? Apa ngurus wong lanang nang pengertian? Tinggalkan kok, ngomongin apa badan? Tapi kamu juga yang begitu, janda-janda di Hongkong. Kalau kamu janda, ada cowok Hongkong seneng sama kamu, pilihannya cuma satu di antara dua. Mas, gue seneng karo aku. Oh, halalkan atau tinggalkan. Ngaku nih muslimah, kerja ning Hongkong. Ngaku nih muslimah, senengane mlumah karo Ora bahaya ta? Begitu wonge lunga dilit langsung nulis status. Begitu sulit, lupakan silit. Jaga kehormatanmu itu. Tahu bulat digoreng dadaan cuwilik regane 500-an kok. Mosok namu gede rasane nak model gratisan. Apa? Baleni. Ora. Baleni. Rungokake. I love you guys. Hei, muslimah. Jadilah muslimah yang terhormat. Walaupun kamu berada jauh di negeri orang. Betul? Tahu bulat digoreng dadaan cuwilik regane 500-an. Mosok namu gede rasane enak model gratisan. Malah ketemu cah Hongkong lanang ganteng. Nyoh. Guys, sorry bos. Men lho. Wes, pokoknya bar iki ku pengajiannya sing FYP ning TikTok, pengajian tok pokoknya. Daripada pengajian sing bulan Syawal wingi, sing FYP sepatu tok sing dibahas. Pengajian terkucluk. Ya tak sikil-sikilku dhewe kok ngapa? Aku disuruh tuku sepatu ku ira kok cerewet. Aku ya ngono to. Kenapa kamu mengetik sepatu saya? Karena sepatu saya mahal. Oh, malah tak ece. Ngapa? Ingat. Apa? Teori ini sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean. Nuris, anak buahmu gitu loh. Bulan baleni wae. Ingat, kalau hidup kita dibicarakan oleh orang lain, berarti hidup kita jauh lebih nikmat dibandingkan hidup mereka. Maka prinsipnya adalah sing lakoni adem ayem, sing nyawang kakean. Ngomong baleni meneh tak ajar. Aku capek. Minum Gus, minum. Minum Gus. Nunjuk Gus. Ngomongnya gayane Nuris. Nuris,
Anak buahmu gain aku padamu, Gus. Engko ana kok tak infak ngene. Ya Allah, loro, orang loro meneh. Oh, kowe jam 4 ya? Jam 3 kirang. Jam 3 kok enak, Bos. Yang nomor 2, bila kamu mulai suka harta, hidup yang dipikirkan cuma uang, bagaimana menumbuh-numbuh harta, mulailah bersedekah dan banyak amal. Ngomong kalian tak ajar loh. Saya dulu jadi ingat. Ceritani. Asik. Mau saya kasih cerita? Berapa ceritan? Rong ceritan. Berapa ceritan? Terserah jenengan. Jadi gini. Nah wes. Sing mburi ra ketok. Ya maklum gratisan. Betul. Teko keri. Oh kamu cemburu? Wong ke panitia Sorry ya, tak ceritan. Cucu. Jadi Tas teko mau ibu lho. begini. Sing teko keri. Teko Kalau mbak ya mbak ibu nesu loh ibu. Jadi gini deh. Besti. Bagaimana ternyata kekayaan itu tidak membuat orang terhormat. Contohnya siapa? Korun. Ternyata Allah hinakan Korun gara-gara dia kaya. Kekayaannya tidak bisa menyelamatkan Korun. Allah tenggelamkan semua kekayaannya ke dalam bumi karena kepongahan dan takaburnya Korun. Bahkan dalam sejarah kita membaca cerita seseorang yang sangat kuasa sehingga menganggap dirinya maha kuasa. Seseorang yang sangat besar sehingga mengatakan dirinya sang maha besar, Fir'aun. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, Ana Rabbukumul A'la. Fir'aun mengatakan aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Tapi Anda lihat, apakah kekayaan, kekuasaan mereka menyelamatkan? Tidak. Tapi ternyata nyuwun sewu, orang-orang yang dititipi harta kemudian mampu beramal dan bersedekah dengan hartanya, dia menjadi pribadi yang mulia. Contoh, sahabat Utsman bin Affan, yang mungkin dia tidak lebih kaya daripada Korun, tetapi sampai hari ini dia masih punya rekening di Madinah atas nama Utsman bin Affan. Sampai hari ini. Bahkan dia mampu walaupun sudah meninggal sekian ratus tahun yang lalu, bahkan sekian ribu tahun, dia masih mampu menyumbang setiap tahun minimal 60 juta real. Ratusan miliar. Orangnya sudah mati. Abdurrahman bin Auf, orang paling kaya di zamannya. Hartanya ketika disedekahkan ternyata nggak habis. Saking kayanya semua penduduk dikasih uang, uangnya tidak habis. Dia membeli 500 ekor unta untuk berperang, uangnya tidak habis. Sampai akhirnya dia malu gara-gara Nabi Muhammad pernah mimpi Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan jalan merangkak. Uang yang dia miliki dia bagi semua, ternyata tidak habis. Dia khawatir gara-gara uangnya dia tidak masuk surga atau masuk surga dengan merangkak. Sampai satu saat penduduk saat itu panen kurma, kurmanya bosok semua, nggak laku. Dibeli sama Abdurrahman bin Auf supaya uangnya habis, ternyata juga nggak habis. Oh, AC-nya mati kok. Apa coba cara Allah? Beberapa saat kemudian datang orang Yaman mencari ke kota Madinah kurma yang busuk. Semua warga menjawab, kurmanya sudah kami jual kepada Abdurrahman bin Auf. Dicari bu, Abdurrahman bin Auf, saya dengar Anda membeli kurma bosok. Ya, boleh nggak kami beli? Saya bawa ke Yaman. Lu untuk apa? Di tempat kami ada bak gebluk, banyak penyakit. Dan kata tabib di sana bisa sembuh dengan kurma yang sudah bosok. Dibeli 10 kali lipat.
Ini menunjukkan apa? Orang yang meyakini harta yang dia sumbangkan ke jalan Allah itu tidak akan berkurang, justru bertambah. Hari ini kamu beli tiket untuk pengajian, insya Allah rezekimu akan semakin banyak. Orang sedekah itu seperti orang sunat, kelong tapi seneng, soalnya bentuknya jadi apa? Ngomong ulangi tak ajar. Baru kali ini ya Gus ada ulang-ulangan. Orang sedekah itu seperti orang sunat, berkurang tapi bahagia. Kenapa? Karena bentuknya menjadi lebih bagus. Kok tambah gede ini sama ngomongnya? Tambah gede. Artinya apa? Kalau hari ini tadi kita ngomong, kenapa kita bertahun-tahun uangnya nggak ngumpul? Barangkali nggak balance antara pemasukan dengan sedekah kita. Uang itu ditumpuk tidak akan tambah banyak, disedekahkan bukan berarti terus berkurang. Ayo. Ya. Jadi disumbangkan belum tentu kurang, ditumpuk belum tentu bertambah. Saya aku yakin soal teori itu. Yang tadi pagi saya ceritakan, saya memberangkatkan haji 5 orang, bapak ibu saya, mertua saya, bapak ibu, sama istri. Tahun kemarin Bunda Haji Nadar, sekarang jangan Nadar, tapi berangkat haji normal. Begitu saya daftarkan, saya ditelepon sama sahabat saya Raffi Ahmad. Gus, saya mau haji sama anak kita sama keluarga Rans. Gus Miftah mau nggak nemenin saya? Akhirnya haji saya menghajikan keluarga saya, biaya haji saya dibayar sama Raffi Ahmad. Kiai ini artis. Karena gue kiainya artis jangan selebritis. Saya mengajikan 5 orang dapat gratis 1 dari Raffi Ahmad. Delalah, saya mau berangkat sama Raffi Ahmad, visa saya keluar, visanya Raffi nggak keluar. Maksud saya apa? Kalau kita sudah mulai otaknya dipikir harta toh, itu waktunya Anda mengeluarkan sedekah. Aku ngetok rupo-rupo semua pikir sesuk gajianku kepotong apa orang ya? Boten, Bos. Ini saatnya kita potong dengan sukarela untuk sedekah. Setuju? Coba. Yang setuju sedekah angkat tangan. Kok kowe ora iki lho? Sing wani sedekah 1000 angkat tangan. Iya, betul. Iya. Alasannya durung gajian. Kowe iki ning kene kerja wis 20 tahun kaya nuris tak kandhani. Dereng, Gus. Pakai uang Indonesia kayak mau pakai uang Londo, ora urusan. Yang berani sedekah angkat tangan, sedekah angkat tangan. Sing 1000 angkat tangan, mudhun kabeh. 1000 Indonesia. Ya. 500 angkat tangan. Lumayan. 200 angkat tangan. Lumayan. 100. Tetep rawani ya Allah. 10. Ratakon. Kamu nanya. Bu Nuris, saya siap-siap. Kitanya jawab. Nuris. Film, Gus. Lagi. Iya, jam 3. Kayak abis nanya jawab sampai jam 4. Jam 4:05 aku harus ke bandara. Ya mulai kok. Ini mau berkosa berjamaah takut. Ya Allah isinya apa kuwi? Shallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Mau selawatan? Ayo anak-anak hadroh siap-siap. Yang belakang jangan bengong ya. Itu yang tas hijau Mbak Mawar, Mbak Tari maju. Ya. Malah bayangnya segede-gede kok. Yang belakang yang anak PDP siap. Mbak Tari bergerak Mbak Mawar.
Mau janji 1000 meneh 100 tak dongake cangkeme udunen. Oh, ya. Malah takon cangkem sing ndi. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Mau sholat selawat apa? Oh yang tadi pagi? Oke. Ya, sing hampir-hampir wae Mas ini. Ayo berdiri. Ibu-ibu lebih suka Gus Miftah duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Kowe melu ngadeg ngapa? Sing ngadeg aku. Sing ngadeg ki lanang. Wong wedok buka dompet. Ya, duduk semuanya duduk. Semuanya duduk yang di belakang juga. Atiku rasane lara, nyawang kanca adoh karo agama. Ra duwe tata krama, Qurane ra diwaca, salate yo ditinggalno. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi durja safa'atuhu likulli haulin minal ahwali apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake wong tua diseneni guru ya dikepuki ayo rene gendang ngaji. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja safa'atuhu likulli haulin minal ahwali mustahil. Yo, versi aslinya biar bareng-bareng. Atiku rasane lara, nyawang kowe rapi karo wong liya. Nangis getih aloku, remo ajur rasaku, kowe tega ninggal aku. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja safa'atuhu likulli haulin minal ahwali mustahimi. apa iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnane kudu kuat atiku kudu kuat batinku senajan nyiksa tresnaku. Tangan diangkat sing banter. Ya Rabbi bil Mustafa
Wali mustahil masa kowe karo sumpah janjimu mbiyen bakal urip tekan pancene kowe medhot tali asmara rabi karo wong liya mblenjani tresna guna langsung tangan diangkat sing banter ya Rabbi bil Mustafa kalimah qasidana wa birlana mamado ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minan ahwali. Sekali lagi, terakhir yang paling keras bareng-bareng. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa bilana mamalo ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minan ahwali mustahili. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Mbak nangis dia. Ada yang punya pengalaman seperti itu? Langsung ngacung ada. Hatiku rasa diloro nyawang kowe rabi karo Mbak Rondo. Di Rondo nih. Di Rondo apa ini? Rondo kabeh. Ayo, yang mau tanya silakan. Kertasnya mana? Kertas pakai kertas. Enggak bawa. Nuris nang ngewangi aku. Iya. Saya ngomong di sini. Orang kok apa? Sing di kertas ya. Aku kan bawa. Ya panas sekali kok anak. AC-ne kurang gede iki. Padahal AC Malah njeluk tanda tangan bareng. Surah nyangon ini. Ini kalau takon sing inilah takon yang paling bagus. Kepada yang terhormat Gus Miftah, kami dari grup RKM. Apa wi? RKM. Rondo Kemayu Metengan.